Alhamdulillah, syukurillah, selalu kita berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Selalu berusaha ucapkan Alhamdulillah dalam keadaan apapun. Afdalud du'a Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebaik-baik doa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena doa ada dua macam, doa ibadah dan doa mas'alah. Doa ibadah isinya memuji Allah tanpa minta, tidak meminta apa-apa, cuma memuji Allah. Dan ada satu kalimat yang mewakili segala pujian. Kalau ada orang awam dah hafal Asmaul Husna, tidak mengerti kata-kata yang terindah, tidak mampu memuji Allah dengan pujian yang sempurna, satu kalimat mewakili semua pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Dan itu doa memuji Allah, termasuk doa bermunajat kepada Allah tanpa minta. Yang kedua, doa mas'alah. Doa mas'alah yang isinya meminta. Dan salah satu adab dalam berdoa, mulai dengan doa ibadah, baru boleh doa mas'alah. Jangan langsung minta, diawali dengan pujian. Jadilah seperti pengemis di jalan, tukang minta. Kira-kira kalau dia mau minta sama kita, gimana caranya? Pak, kasih dong. Atau nangis, tunduk, khusyuk, bahasanya halus. Ya Pak, perut saya sakit Pak, tolong Bu, saya dari kemarin belum makan tuh. Walaupun kita tidak ada niat kasih, akhirnya kita merasa sedih ya, kasihan, udah kita kasih. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadilah seperti anak kecil ketika meminta sama Allah. Anak kecil kalau meminta sesuatu sama orang tuanya, tidak pernah putus asa, mutar sana sini, bolak balik, nangis, buang dirinya, lempar sini, bolak, teriak-teriak, tidak pernah berhenti sampai dikasih. Kadang-kadang ibunya bosan, agar dia diam, udah ambil HP-nya, main sana. Jadilah seperti anak kecil kalau meminta sama Allah. Dan dua macam doa yang tadi saya sampaikan, ada dua-duanya di suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
surah yang paling agung di dalam Al-Quran. A'zamu suratin fil Quran, Al-Fatihah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat kursi. Jadi ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Surah yang paling agung suratul Fatihah. Pembukaan Al-Quran, Ummul Kitab, Ummul Quran, Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, Ar-Raqiyah, Asy-Syafiyah, Al-Waqiyah. Banyak nama-nama suratul Fatihah. Penyembuh, mencegah, perlindungan, ruqyah, Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Fatihatul Kitab. Dan tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Bahkan salah satu nama daripada suratul Fatihah, As-Salah. Pernah tahu enggak itu nama suratul Fatihah, As-Salah? Pernah dengar? Belum? Kok terus selama ini belajar apa? Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis yang qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata, aku bagikan salat. Yang dimaksud kata salat di hadis ini adalah suratul Fatihah. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain, aku telah membagikan salat itu dua bagian, antaraku dan hambaku. Jadi separuhnya untuk Allah, separuhnya untuk hamba Allah. Fa idza qara'a 'abdi, ketika hambaku, kata Allah, dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani 'abdi. Ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab, hambaku telah memujiku. Wa idza qala 'abdi ar-rahmanir rahim, qala Allah majjadani 'abdi, hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin, qala Allah athna 'alayya 'abdi, hambaku telah memuliakanku. Setiap satu ayat Allah jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini urusan antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Terus apa yang diminta oleh hamba? Ihdiras siratal mustaqim, Allah jawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah hadza li 'abdi, ini untuk hambaku. Amin, artinya Allahumma stajib, karena doa dari awal sampai akhir suratul Fatihah berubah doa, makanya diakhiri menjadi stempel, khatam, cap. Amin, qala Allah, artinya Allahumma stajib, qala Allah qad fa'alt, aku ijabah. Kesimpulan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi ini, saya mengambil pelajaran dari hadis qudsi ini, Al-Fatihah adalah dialog antara hamba dan Allah. Makanya salah satu adab dalam membaca suratul Fatihah, jangan sambungkan ayatnya. Harus merasakan setiap ayat yang kita baca Allah jawab. Masa tidak bangga Allah menjawab kita? Beda sama orang, apalagi salat tarawih, buru-buru, Allah
Ini ada, tak tahu saya ini kenapa ini. Terus baru taruh. Pas saya dengar takbir begitu panjang, nampaknya imam ini khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, saya kaget. Kok ada apa? Baru enak, kenapa buru-buru? Satu nafas habis suratul Fatihah. Padahal Al-Fatihah ini berdialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Siti Aisyah, kalau Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah, ka'annahu yufassiruha tafsira, seperti dia mentafsirkan suratul Fatihah, satu ayat demi satu ayat, satu ayat demi satu ayat. Ada saktah. Faham tak saktah? Saktah berhenti sebentar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Saya suka Syekh Hudzaifah ketika baca karena dia terapkan hadis ini. Enak Syekh Hudzaifah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi suratul Fatihah berupa doa dan dialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah di saat duduk bersama malaikat Jibril dan ada beberapa sahabat, terdengar suara dari langit, suara kencangan seperti ada satu pintu kubuka. Suara pintu sedang dibuka. Tapi suara yang dari langit pintu dibuka itu terdengar di bumi, didengar oleh para sahabat dan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tanya sama malaikat Jibril, apa ini? Suara apa ini? Malaikat Jibril menjawab, ini pintu di langit yang keempat, baru kali ini dibuka, tidak pernah terbuka sebelumnya. Dan turunnya malaikat ke bumi, tidak pernah turun malaikat itu sebelumnya. Dan begitu selesai malaikat Jibril berbicara dengan Nabi Muhammad, malaikat sudah sampai. Dan malaikat menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Abshir binuraini lam yu'tahuma ahadun min qablik, Fatihatul Kitab wa awakhir surat Al-Baqarah. Beritalah gembira untukmu dan umatmu, tidak ada umat dan nabi sebelummu yang mendapatkan berita itu. Dua cahaya, suratul Fatihah dan ayat terakhir daripada suratul Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan tidak ada seorang yang meminta melalui wasilah dua cahaya ini pasti akan terkabul oleh Allah hajatnya. Yang tidak bisa doa, orang awam tidak mengerti doa, ingin dia bermunajat kepada Allah dengan makna yang terdalam tapi tidak faham. Al-Fatihah mewakili semua doa, karena dari awal Al-Fatihah sampai selesai doa. Termasuk ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah juga isinya berdialog sama Allah.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Ayat ini cukup membebani sahabat. Berat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu simpan di hati, apa yang kamu diamkan dalam hatimu bakal dihisab oleh Allah. Jadi bukan hanya yang kita kerjakan, bukan hanya yang kita amalkan, bukan hanya yang kita ucapkan, yang tersimpan dalam hati. Ada rasa sakit, dengki terhadap orang lain, bakal dihisab. Hati-hati. Ada niat buruk, bakal dihisab. Ini menurut ayat ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, apa yang ada di dalam dirimu kamu terang-terangan atau kamu sembunyikan, bakal dihisab. Dan kembali kepada kehendak Allah. Fayaghfiru liman yasha, gara-gara isi hati kita bisa kita diampuni, dimaafkan, atau bisa disiksa. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu, termasuk yang kita sembunyikan. Beban. Sahabat datang, ya Rasulullah, kita bakal dihisab dan diazab oleh Allah gara-gara isi hati kita. Kita kan tidak mampu menolak segala isi hati kita. Kadang-kadang muncul perasaan yang kita tidak mampu dan tidak punya kuasa untuk menolaknya. Gimana ya Rasulullah? Rasul diam. Ini perintah. Rasul tidak pernah menolak. Apapun yang datang dari Allah, Rasulullah SAW patuhi dan taat, walaupun berat. Sampai Rasulullah SAW ketika sudah melihat para sahabatnya merasa keberatan untuk menerima ayat ini, kan sangat sulit. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita dihisab isi hati kita. Sekarang kita duduk kan di majlis, berbagai macam isi hati Bapak Ibu. Ada yang isi hati baik, ada yang isi hati buruk. Apaan itu orang? Dah tahu kita kan isi hati. Ada orang yang tapi belum terucap, tapi ada di dalam hatinya. Mungkin sikapnya kurang baik terhadap ustaz atau terhadap orang yang ada di sampingnya. Mungkin bisa jadi orang di samping kita, kita bisikin di hati, apaan itu? Saya kenal orang itu, tidak pernah datang ke masjid, kok sekarang datang. Nah, apa ini? Bisa enggak terjadi itu? Padahal kita tidak ingin, kita ingin menolak hal itu, tapi punya kuasa terhadap hati. Kita tidak punya kuasa tapi kita punya kuasa lidah, punya kuasa tangan, punya kuasa kaki. Ketika kita ingat Allah, kita tidak berani ucapkan kata-kata yang membawa kemurkaan Allah atau menyakiti orang lain. Karena kita ingat bersabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Berarti perlu kita fikir dulu apa yang kita ingin ucapkan. Kalau baik, teruskan. Kalau tidak baik, diamkan. Sekarang kita terlalu terlanjur bicara, ngomong, dan diam. Akhirnya kena hati orang lain, tersakiti, dinyakiti. Sekarang ada kerjaan baru, harus minta maaf, minta tabayyun, datangin orang. Kalau kita diam, tidak ada kita perlu minta maaf sama orang. Sampai Rasulullah SAW
ingin menyampaikan pesan. Ini perintah Allah dan saya taati. Sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Itu aja jawab Rasul. Sami'na wa ata'na. Sampai sahabat melihat Rasul tidak merespon dan tidak menjawab apa yang diinginkan oleh mereka agar diringankan oleh Allah, tapi Rasulullah SAW ingin mengajarkan sahabat untuk menjadi hamba yang patuh dan taat. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Akhirnya sahabat ikut. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sampai tulus hati mereka menerima firman Allah itu walaupun beban. Apa yang terjadi? Allah kan sangat sayang dengan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah turunkan ayat selanjutnya menghapuskan hukum yang sudah tidak berlaku. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sebagai hukum, dihapuskan dengan ayat selanjutnya. Tapi Allah gambarkan peristiwa yang terjadi sama Rasulullah dan sahabat. Amanar rasulu. Nah, Rasul sudah percaya. Ini kan perintah Allah, saya tidak berani nolak, saya percaya. Ternyata bukan hanya Rasul yang percaya, tapi juga orang beriman yang percaya. Yang dimaksud mu'minun adalah sahabat di ayat itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Siapa? Wal mu'minun. Ini sahabat. Mereka sudah percaya. Awal langkah mungkin berat, tapi karena diikuti apa kata Rasulullah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا. Berarti yang terjadi ketika turun lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Allah gambarkan di ayat selanjutnya. Wa qalu, siapa wa qalu? Siapa yang berkata-kata? Nabi Muhammad dan sahabat. Wa qalu sami'na wa ata'na. Terus ghufranaka. Kenapa ada kata ghufranaka? Harus belajar bahasa Arab atau nikah sama orang Arab. Kenapa ada kata ghufranaka? Karena ketika ayat lillahi turun pertama kalinya, ada sebagian sahabat merasa beban dan berat. Tapi ketika sudah diajarkan dan dipimpin oleh Nabi Muhammad dengan ucapan sami'na wa ata'na, mereka minta maaf. Ghufranaka, ya Allah ampunilah kesalahan kami yang awal. Ghufranaka. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal. Makanya ketika sudah terlihat ketulusan dan keikhlasan kata sami'na wa ata'na dan memohon ampun terhadap sikap yang awal yang muncul ketika turunnya lillahi ma fis samawat, Allah menghapuskan hukum ayat tersebut dengan firman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kan sebab nuzulnya ceritanya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sudah tidak lagi dihisab isi hati kita. Apa yang kamu kerjakan baik dapat pahalanya, buruk dapat dosanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kalau hanya dalam bisikan hati, mungkin ada bisikan yang tidak enak, bisikan kotor atau hal-hal yang kita ingin tolak, tapi kita tidak punya kuasa terhadap hati. Tenang, Allah maafkan selama belum dikerjakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat
Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, maafkan kalau kami lupa atau ada yang salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan terjadi beban bagi kami sebagaimana ummah-ummah yang terdahulu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangankan beban kepada kami yang kami tidak mampu kerjakan. Ternyata subhanallah Bapak Ibu, setiap ayat yang kita baca ini Allah jawab. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Allah jawab, qad fa'alt. Artinya aku laksanakan, aku ijabah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Qad fa'alt. Makanya berhenti, ada saktah, pelan-pelan. Hayati sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala Allah, qad fa'alt. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah jawab, aku ijabah. Makanya dua cahaya ini ketika kita baca cahaya Al-Fatihah dan ayat terakhir daripada suratul Baqarah perlu kita hayati saat kita membaca. Saya yakin mulai hari ini insya-Allah saya percaya bacaan Bapak Ibu Al-Fatihah setelah ini dan ayat terakhir daripada suratul Baqarah pasti membawa perasaan yang berbeda. Insya-Allah. Karena sudah faham ceritanya, sudah faham asal usulnya ada apa ini, kita nikmati.